Pernah nggak sih kalian tuh datang ke tempat makan yang awalnya dia tuh sepi banget, tapi begitu kalian masuk itu sumpah rame banget. Ini tuh aku baru datang, cuman aku doang ya yang makan di sini. Tapi nggak begitu lama, itu tuh kedatangan kayak 2 mobil full itu satu keluarga makan di sini semua, bayangin ya. Jadi kayak beneran abis aku masuk banget itu tuh langsung jadi rame. Aku jadinya filmingnya agak-agak kurang nyaman gitu. Tapi walaupun kurang nyaman, tapi tetap makanannya di sini juara banget. Ini tuh restoran makanan Padang yang baru-baru ini jadi langganan aku karena deket banget sama rumah, dan juga dia itu tuh kayak makanannya enak banget. Kalian tahu nggak sih? Ini tuh aku makan nasi Padang 1 porsi, itu ikannya langsung 2 ya. Jadi ikan gembung sama ikan salem. Ikan salem balado. Jadi kayak dua-duanya itu tuh semuanya balado sih. Tapi yang paling mantep itu tuh ikan salemnya karena dia tuh lembut banget dan juga dagingnya tebel-tebel. Yang aku suka di sini itu rasanya itu tuh kayak gimana ya? Nggak terlalu berlebihan gitu loh. Mungkin karena memang aku orang Jawa dan ini tuh kayak mungkin masakan Padang yang sudah di bukan yang otentik dari Padang ya, maksudnya rasanya tuh udah dimodifikasi gitu loh ala-ala orang Jawa gitu. Jadinya ini cocok banget buat lidah aku. Aku pernah sih makan restoran Padang di restoran makan apa ya itu yang terkenal itu Sederhana ya kalau nggak salah ya. Itu menurut aku kurang cocok, nggak tahu kenapa, tapi kayak bumbunya itu bagi aku kayak nggak cocok aja sih. Tapi kalau di rumah makan Padang yang kecil-kecil kayak gini, menurut aku lebih cocok karena mungkin udah dimodifikasi itu tadi ya. Dan ini ikan gembungnya enak banget dan kepalanya tuh bisa dimakan loh, saking garingnya. Tapi yang aku heran ya, ini kan ngegorengnya sampai kering banget. Cuman kok bisa gitu, untuk bagian dagingnya itu tuh nggak ulet. Pernah nggak sih kalian tuh makan nasi Padang? Apapun lah ya, entah itu nasi Padang, entah itu makanan apapun yang di Jawa, itu tuh ketika ikannya digoreng, itu jadinya ulet gitu loh. Jadinya kayak alot gitu. Kalau bahasa Indonesianya alot ya, jadi kayak susah gitu digigit dan ditelennya susah. Tapi kalau ini tuh enggak, padahal garing loh. Itu kayak gimana sih rahasianya? Dan juga nih, aku punya stigma tersendiri tentang nasi Padang ya sebelumnya. Karena kayak warung nasi Padang itu kan kayak pilihannya banyak. Dan mereka mungkin masaknya itu tuh nggak habis gitu loh. Jadi kemungkinan besar untuk makanan yang didisplay itu bakalan didisplay lagi untuk keesokan harinya atau hari-hari berikutnya ketika makanan itu tidak habis. Tapi di sini aku nggak merasakan kayak makanan yang diangetin terus disajiin lagi. Karena aku punya pengalaman yang kurang bagus juga sih di restoran makan nasi Padang kayak gini, cuman bukan di sini. Itu tuh kayak daging ayamnya kayak udah berlendir, ngerti nggak sih ketika disentuh itu tuh kayak ada yang molor-molor gitu loh, ih jijik banget. Nggak tahu deh itu udah jelas banget pastinya ownernya itu menyajikan makanan yang sudah pernah disajikan mungkin beberapa hari gitu ya, terus didisplay lagi sama mereka. Jadinya tuh kayak gitu kan penampakan si ayamnya. Untung aku nggak nemu belatung sih. Untungnya lah ya, jadi masih kayak ngiler-ngiler gitu loh. Jadi kayak aku udah nggak mau balik lagi, dan sejak itu sebenarnya aku tuh udah kayak yang trauma gitu sebenarnya makan di nasi Padang gitu. Cuman abis itu kayak aku pengen banget makan ikan kan. Sebenarnya tuh tujuan utama aku ke nasi Padang tuh pengen banget makan ikan goreng. Karena ikan goreng di nasi Padang itu kan variasinya banyak. Nah, dengan alasan itu makanya aku memberanikan diri makan di nasi Padang ini. Tapi malah jatuhnya aku jadi langganan karena emang ini seenak itu guys. Jadi kayak emang sih ada kalanya aku pengen makan makanan yang mewah-mewah gitu. Tapi ketika aku pengen makanan yang sederhana kayak gini, aku larinya kalau nggak ke nasi Padang, ya ke warung mie ayam. Karena itu kayak pilihan yang paling praktis dan juga paling murah gitu kan. Ketika pengen makan yang kenyang tapi kayak puas gitu aja sih, puas dan ya pokoknya rasanya semua-muanya itu tuh cocok aja sama lidah kayak gitu. Dan ini yang baru datang itu kan rombongan keluarga yang bener-bener kayak satu keluarga besar gitu dibawa di dalam 2 mobil, itu berisik banget jadinya tuh. Ya inilah akhirnya aku filmingnya kayak kurang nyaman sebenarnya ya. Kalau konten kreator
itu tuh lebih suka ketika tempatnya itu sepi, makanya aku milih tempat yang nggak terlalu terkenal, terus kayak nggak pernah didatengin orang, karena memang tujuan aku adalah untuk ngonten gitu loh. Tapi setiap kali masuk ke rumah makan yang sepi, ini aku nggak tahu ya, kalau katanya orang sih feng shui-nya tuh bagus. Jadi ketika aku datang ke tempat apapun itu ya, yang awalnya sepi langsung jadi rame, bejibun banget. Ini karyawannya itu sampai keteteran karena memang ini tuh nasi padang yang kecil banget gitu loh tempatnya tuh. Sampai keteteran dan mereka tuh kayak apa yang di depan itu ngantri-ngantri itu. Kalian tadi kan lihat tuh yang di depan tuh beneran ngantri-ngantri sampai mereka tuh nunggu-nunggu. Padahal nih sebelum aku datang nggak ada orang sama sekali gitu loh. Aku nggak tahu kenapa ya, mungkin orang berpikirnya tuh, oh ada kendaraan yang berhenti di situ kayaknya enak nih di sini gitu. Padahal cuma motor aku doang di situ, cuma satu orang gitu loh. Padahal kalau orang normalnya berpikir ya, satu orang itu kan sepi ya, harusnya sih tidak mengundang orang untuk datang gitu loh. Tapi malah ini tuh langsung 2 mobil dong, aku kaget banget, langsung kayak jadi full banget. Untungnya mereka nggak duduk di belakang aku ya, kalau duduk di belakang aku mungkin ini bakalan jadi chaos banget sih filmingnya. Cuman memang namanya tempat umum ya, jadinya terserah aja sih kalau memang ada orang yang mau makan di deket-deket aku. Cuman kayak aku nggak kuat aja gitu mental aku kalau berisik-berisik kayak begitu. Apalagi ini aku diliatin. Mungkin mereka berpikirnya kayak, ah siapa nih vlogger siapa nih kok nggak pernah lihat gitu ya videonya, nggak pernah lihat yang viral gitu. Ya memang aku cuman filming kayak gini aja untuk mengisi kekosongan ketika aku lagi nggak ada kegiatan dan aku udah selesai sama tugas utama aku. Ya udah kayak gini, makan-makan terus kayak ngerekamin kayak gini, terus ngejelasin gimana rasanya makanan di sini, gimana kesan aku di tempat itu, ya macam-macam lah ya. Namanya orang kan kadang, apalagi aku orang yang tidak pernah bersosialisasi sama manusia ya, jadinya kadang pengen aja gitu curcol yang gak jelas, cerita-cerita kayak begitu. Jadi pelampiasan aku ya ke konten-konten seperti ini ketika aku menceritakan sesuatu kepada kalian, dan itu membuat aku nyaman gitu loh. Tapi buat kalian mungkin yang gak suka ya nggak apa-apa sih, cuman buat kalian yang suka sama orang yang curcol-curcol itu cocok banget ngedengerin cerita-cerita aku yang ada di video-video aku. Mungkin kesannya kayak gak nyambung, tapi menurut aku nyambung-nyambung aja sih, karena kan kejadiannya yang pada hari dimana aku merekam video ini, jadinya tuh kayak nyambung gitu loh. Ini tuh untuk si salemnya beneran dagingnya tuh tebel banget. Dan kalian tahu nggak sih aku habis berapa di sini? Ini nasi sama 2 lauk ini guys, harganya itu cuman 17.000. Kebayang nggak sih? Satu ikan, satu nasi 2 ikan itu tuh cuman 17.000. Aku kaget jujur ya, kayak gimana ya? Hah? Masa semurah ini? Masa satu porsi nasi ikan sama 2 ikan tuh cuman 17.000? Itu sih yang bikin aku bengong kayak, hah? Nggak salah ngitung nih. Pertama kali aku kesini, aku juga makannya sama 2 ikan juga. Itu aku kayak, hah? Nggak salah mbak, aku kan gitu. Terus dia bilang, enggak mbak emang segitu gitu. Jadi kayak wow, gila gak tuh. Beneran ya, ikannya tuh segede ini loh. Dan itu 2 biji, cuman 17.000. Dimana lagi kalian makan nasi padang yang lengkap udah ada sambal sayur dan juga topping-topping nasi padang pada umumnya. Terus lauknya tuh 2 ikan dan cuman harganya 17.000. Murah banget kan, makanya kayak wow, ini rekomen banget sih. Tapi nggak heran kalau ini pada akhirnya bakalan jadi rame ya. Ini tergolong rumah makan yang baru. Mungkin mereka buka itu baru sekitar 6 bulan atau 5 bulan. Itu aku lihat itu tuh kayak setiap kali aku lewat ya, itu tuh ya sepi gitu. Mungkin dengan jalan ini mereka jadi rame karena banyak yang ngerasain di sini. Karena nih aku pribadi, misalnya aku lagi jalan ke suatu tempat gitu ya. Terus aku kayak yang kepepet banget, lagi lapar banget, terus makan di suatu tempat kok nemu makanan enak, itu pasti bakal aku tandain sih. Aku bakalan balik ke situ lagi. Jadi kayak ketika lewat di situ lagi, aku bakalan makannya di situ lagi kayak gitu.
Kalau kalian gimana guys? Kalian punya kebiasaan kayak gitu nggak sih? BTW nih, thanks for watching dan mendengarkan curcol-curcol nggak jelas aku. Jangan lupa untuk di like juga. Buat kalian yang suka curcolan aku yang nggak jelas ini bisa di subscribe. Thank you.